Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Oke, buat teman-teman semua, saat ini kami kembali mau berbagi bagaimana kami membuat karya podcast Tanpa Podium ini sehingga sampai di teman-teman semua. Tentu saja ini tidak terlepas dari salah satu aplikasi yang kami gunakan untuk membuat podcast. Aplikasinya adalah Anchor.fm, di mana teman-teman dapat mengunduh aplikasi ini melalui Google Play Store atau App Store. Dan kalau sudah diunduh, silakan teman-teman merekam. Kalau ada yang perlu diedit, silakan diedit, kemudian diupload. Karena kalau sudah masuk lewat Anchor.fm, maka teman-teman juga dapat menyebarkan podcast teman-teman ke berbagai platform, baik itu Spotify ataupun Apple Podcast dan banyak lagi lainnya. Dan pastinya aplikasi ini tidak berbayar alias gratis ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan lagi khawatir untuk berkarya lewat podcast lewat aplikasi ini. Tapi sebelumnya dengerin dulu Podcast Tanpa Podium. Oke. Terima kasih Kak Irma sudah berbagi bagi kita semua ya, teman-teman yang mau bikin podcast, monggo silahkan. Saat ini kita ada di episode yang ke-31, kita mau bahas bersama terkait dengan apa saja yang kita rasakan khususnya pada masa Raya Natal ya. Ini kalau yang dengar di Spotify, kita ada di 1 hari sebelum malam tahun baru gitu ya. Lalu yang menyaksikan di channel YouTube selamat tahun baru karena sudah ada di hari kedua di tahun 2021. Pokoknya intinya biarlah Natal Kristus lalu penyertaannya menyertai kita senantiasa. Kalau kita percaya, yakin 2020 disertai Tuhan, 2021 juga disertai Tuhan. Amin. Saya mau khotbah. Ayo Kak Irma kita ngobrol. Ngobrol yuk. Ya, di episode 31 ini teman-teman ini nggak terasa ya 31 dan aku terasa sempat sih. Terasa ya. Oh iya, apalagi Petris. Nantilah terasanya seperti apa nanti kita bocorin. Tapi yang pasti ini menarik nih. Episode 31 kemudian kita akan mengakhiri bulan Desember nanti tanggal 31 ya. Ini kebetulan aja ya, kebetulan. Pas aja itu, nggak ada yang kebetulan. Ya? Iya betul juga ada sih. Tanda gitu. Oh ini purna kita di tahun 2020. Di episode 31 kita akan masuk di tahun 2021 episode 32 gitulah kira-kira gitu ya. Begitu. Nah, bicara tentang udah mau di penghujung tahun nih Pet ya. Nah, biasanya apa sih yang Pet lakukan? Ya sebenarnya aku udah tahu sih ya apa yang Petri sedang lakukan ya. Tapi mungkin kita sharing biasanya apa sih yang paling berkesan di hari-hari terakhir di penghujung tahun sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Kalau Pet apa tuh yang biasa dilakukan? Yang paling berkesan dan biasa dilakukan adalah cari tempat dan waktu untuk sendiri. Agak sulit sih buat kita. Tapi tahun ini rasanya mudah gitu ya karena ibadah online masih gitu. Nah biasanya kan tetap kita kumpul sama-sama. Lalu kadang-kadang ada beberapa kali di sini di Sanga-Sanga secara khusus ibadah ya biasa old and new lah ya. Malam tahun baru itu kumpul-kumpul begitu. Di Teras Nawang dulu juga pokoknya heboh dengan pesta kembang api dan lain sebagainya. Jiwa introvert saya meronta-ronta kalau sudah malam tahun baru. Pengennya tuh sendiri, yang menarik adalah mencari celah supaya bisa sendiri. Tahun lalu sih dengan Gaby ya menikmati malam tahun baru. Nah tahun ini semuanya sebenarnya sedang sendiri nih ya, sambil melihat dan mencermati sembari ngerjain
persiapan presentasi untuk ujian munakosha, ujian tesis. Bayangnya yang sudah selesai menyenangkan banget Natal mereka. Tapi aku mengimani, kata dosen pembimbingku, semoga ini menjadi hadiah Natal bagimu ya nanti ujian tesisnya. Amin, aku aminkan. Ya, gitu. Makin dipersiapkan ya maksudnya ya. Terus sambil persiapan ibadah dan lain sebagainya, packing. Nah, habis tahun baru packing lagi, selesaikan tuntaskan semua packingannya karena 17 Januari sudah utus sambut tuh sih di Sanga-Sanga. Aduh, sedih lah ya jemaatnya ya. Bagi jemaat Sanga-Sanga itu hal yang biasa. Iya. Hal yang lumrah pergantian pendeta. Kalau aku sih udah ngitung-ngitung, udah Natal ke-6. Iya ya. Sudah ada banyak hal ya. Oh ya Natal ke-6 ya, aku berarti Natal ke-5 betul. Ya Natal ke-6. Kalau Usi berarti siap-siap. Oh iya. Semoga satu kumpul atau enggak paling enggak deketan ya. Iya, tetap ya pesan sponsornya ya. Pesan sponsor. Jadi gitu sih, kalau Usi gimana? Kalau aku ya karena kita kan sekali lagi ya kita sulit untuk bisa melancong ke sana kemari dari sejak memasuki masa raya Natal sampai tahun baru ya pastinya di rumah aja, berkaitan juga dengan situasi sekarang ya di rumah aja karena kami juga sampai di malam akhir tahun dan juga awal tahun kita masih ibadah syukurnya masih online, Pet. Karena situasi juga khususnya Bone yang tadinya aman, damai, tentram, sekarang sudah di zona merah itu kan wow ya. Tapi artinya tetap semua dalam pengharapan segala sesuatunya segera membaik. Segala sesuatunya segera berpulih. Mungkin aku sedikit berbagi ya. Sebenarnya kalau sudah bicara akhir tahun apalagi 31 Desember itu kalau Pet itu mencari suasana yang menyendiri, tenang gitu. Tapi justru kalau di kami tuh nggak bisa, keluargaku gitu ya. Karena itu bertepatan dengan ulang tahun almarhum Papa. Jadi seringkali tanggal 31 itu malah kita sibuk dengan acaranya dia. Tapi lucunya 31 ulang tahunnya perayaannya nanti tanggal 1 gitu. Oke. Jadi tanggal 31 Desember itu ulang tahun Papa itu selalu diisi dengan bantuin mama bikin nasi jaha, ya bikin makan. Justru kita bikin perayaannya nasi jaha itu lemang. Iya, lemang. Nasi bambu ya. Nasi bambu. Justru kita merayakannya itu di malam akhir tahun dan juga di awal tahun. Kalau di Natal kita lebih sukanya jalan-jalan ya ke sana kemari. Jadi itu momen yang sebenarnya sangat dirindukan lah ya. Tapi dalam kondisi sekarang sih memasuki akhir tahun ya pastinya juga tentu dengan begitu banyak refleksi karena bayangin aja Pet dari Maret sampai Desember kita begini aja. Kita cuma punya waktu di tahun 2020 tuh 2 bulan aja kurang lebih menikmati katakanlah kebebasan ya. Kebebasan. Dan kemudian kita semua seolah-olah dikumpul ke rumah aja. Jadi ya pastinya menikmati pergantian tahun di rumah aja dan sambil tetap bersama dengan anak-anak berefleksi. Cuman sempat kepikiran sih kayak kemarin lagi tuh kumpulin aja keluarga di Zoom. Jadi bisa baku sama-sama ibadah, sama-sama juga saling berefleksi. Gitu kalau aku tuh. Jadi memang ini masa-masa peralihan ya, pergantian tahun. Pet juga mau peralihan tempat. Iya. 2020 Sanga-Sanga, 2021 tempat lain. Iya. Berarti nanti pergantian background juga nih. Aduh. Iya. Kayaknya kita harus nabung sebelum aku pindah tempat sih, nabung percakapan kita supaya siapa tahu sampai di sana belum dapat celah-celah, dapat ruang, dapat ini dan lain sebagainya. Tapi gampang lah. Ya. Itu bisa diatur. Bisa diatur. Bicara soal cari-cari tempat, cari ruang, dan apa yang harus kita atur, bagaimana persiapan masuk tahun 2021 sih, aman kah? Atau bagaimana? Kalau dengan kondisi sekarang sih untuk di rumah aja sih aman ya.
Cuma memang ya itu aku udah sempat ngomongin di episode yang resolusi itu ya. Di episode resolusi bahwa aku nih bukan orang yang selalu mempersiapkan resolusi. Biasanya kan gitu ya PT, orang kalau mau pergantian tahun tuh kan orang sibuk dengan membuat resolusi. Mungkin aku secara tidak sadar membuat resolusi, tapi aku nggak pernah ngomong itu resolusi. Tapi pastinya ada refleksi-refleksi yang mendalam untuk kemudian aku berkaca lagi, mengintrospeksi diri lagi. Karena ya selalu harapannya dalam memasuki pergantian tahun ya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berganti hari aja, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang kayaknya nggak tepat deh, tadi aku begini, aku begitu. Pergantian hari aja kita berusaha untuk terus berefleksi dan introspeksi, apalagi pergantian tahun, karena kita nggak pernah tahu ya bagaimana kehidupan kita di waktu-waktu mendatang gitu ya. Apalagi kalau kita lihat itu, aku sempat ngeliat gitu di Instagram ya, semua doanya sama kok kurang lebih. Doanya semoga di pergantian tahun pandemi ini segera berakhir begitu ya. Jadi ya bicara di rumah aja. Dan kalau bicara tadi orang yang riuh, nah ini beberapa minggu ini sudah memang dipersiapkan oleh aparat keamanan untuk menyisir jalanan. Jadi memang sekarang ini kondisi Bone sendiri setiap jam 7 malam tuh sudah mulai sepi. Jadi memang sudah diredam dari jauh-jauh hari supaya malam tahun baru juga mungkin kalau Pet mau dapat sepi mampir ke Bone. Sangat-sangat juga sepi kok. Sepi ya? Cuman lagi hujan deras ini ya. Kalau teman-teman ada dengar suara-suara yang bagaimana maaf ya. Ya. Hujan aku kemarin tuh. Aku kemarin tuh hujan terus berapa hari berturut-turut. Mudah-mudahan sih Jojo bisa atasi. Kalau nggak bisa ya mohon maklum lah teman-teman yang dengerin dan menyaksikan ya. Ya hujan namanya juga bulan ber ya. Gitu ya. Oh, berarti ya. Hujan berkat tuh. Amin. Kalau Pet bagaimana? Kalau aku sih bicara soal peralihan, nggak banyak yang aku siapkan, biasa-biasa saja. Karena toh aku akhirnya merasa bahwa ini hanya pergantian kalender Masehi, penanda waktu saja. Tapi ini baik juga supaya kemudian pada akhirnya kita bisa bukan sekadar introspeksi tapi retrospeksi ya. Kalau soalnya Master of Art ini. Lebay, gak ada hubungannya itu. Oh, gak ada hubungannya ya. Jadi kalau introspeksi itu kan langsung lihat ke dalam, tapi masa-masa yang saat ini juga kadang-kadang akhirnya kita belum bisa memperbaiki ya. Tapi kalau retrospeksi itu kan hal-hal yang telah kita lalui, itu yang kita lihat kembali perjalanan-perjalanan yang dilewati. 2020 ini ada banyak hal yang kadang-kadang bikin kita seperti mau mati rasanya. Lalu bahkan dipenuhi dengan tangisan-tangisan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Lalu situasi yang membuat kita harus beradaptasi secara cepat. Nah, hal-hal ini yang kemudian aku sih pikir ya, kalau semua orang juga termasuk teman-teman, Nusi Irma, aku, kita sama-sama sudah bisa beradaptasi di tahun ini, aku sih percaya itu jadi bekal untuk kita bisa beradaptasi di tahun 2021. Lalu kita retrospeksi yang kita lakukan itu menjadi sebuah bagian dari bagaimana kita mau mengambil waktu tenang, lalu lihat kalau kita tenang gitu ya, dalam tinggal tenang kan Tuhan hadir, kemudian kita sendiri juga bisa tahu apa yang diperbaiki. Tapi kalau kita selalu hingar-bingar, lalu sibuk dengan segala hal, ya itu bukan berarti nggak boleh sibuk bikin resolusi, monggo silahkan. Tapi resolusi itu dibuat dalam ketenangan, dalam apa ya, kedamaian begitu, lalu supaya kita bisa lihat, kita cermati. Nah, momen-momen ini sebenarnya yang pada akhirnya mau mempersiapkanku juga ya. Ayo sini 2021 gitu. Mau bersahabat kah, nggak bersahabat kah? Aku sih percaya bahwa Tuhan sertai. Lalu aku pun sudah dikuatkan, kita semua sudah dikuatkan gitu. Di tahun 2020 ini apa sih yang nggak kita rasakan? Nah, kalau 2020 saja lewat, aku sih percaya 2021 pun kita bisa lewat. Bukan berarti kita nggak siapin sesuatu ya. Kita sedang sebenarnya. Makanya
hari demi hari itu ya harus dinikmati, lalu dicermati apa yang sudah kita kerjakan itu memperbaiki diri dan sesama, atau kita gitu-gitu aja. Percuma bikin resolusi kalau gitu. Kayak aku, percuma tiap tahun bikin resolusi turun berat badan. Kalau makan tetap banyak, tengah malam makan. Iya kan? Ya udah disyukuri aja lah ya. Disyukuri aja. Yang penting sehat. Tuhan masih kasih kekuatan untuk beraktivitas, pelayanan di tengah-tengah pandemi. Benar. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan ya lakukan itu. Hal-hal yang kita impikan atau harapkan ya raih itu. Jangan cuma sekadar kalau boleh Tuhan ya saya langsing lalu berdoa amin langsing. Itu kan aneh betul. Aneh. Ya sembari mohon sehat aja, sehat kuat dari Tuhan. Lalu kalau ukur-ukur diri sih sebenarnya menurutku ya. 2020 jarak yang dibatasi, penggunaan masker dan lain sebagainya tuh mau membuat kita kemudian bisa ukur kita nih sehat atau enggak. Kita nih berbagi kesehatan dengan orang lain atau enggak kan gitu ya. Lalu kalau bicara ya karena kita berdua pendeta usia. Kita nih sepanjang tahun ini benar-benar ngelakuin maunya Tuhan. Betul. Atau karena nggak tenang jadi maunya kita. Kita berdua refleksi. Nggak tahu ya, kita berdua udah sering kali ngobrol ini sih Usi. Teman-teman juga pasti lagi ngobrolin hal yang sama. Mungkin relate, bukan pasti ya. Mungkin relate dengan apa yang kami berdua obrolin. Perkara mau buka gereja aja. Nanti kan tahun baru tuh Hizkia buka bait Allah dengan memperbaiki mulai dari pintu-pintu rumah Allah kan begitu ya. Udah tapi perkara mau buka karena sudah rekaman. Jadi tahu ayatnya. Kalau belum juga kan, perkara itu kita berdua ngobrolnya kayak apa ya? Berkali-kali sampai nangis, sampai kemudian lihat kita nih benar atau enggak. Karena yang kita jaga kan kawanan domba yang Tuhan percayakan. Kalau ikut maunya kita kan ya sudah buka masuk. Mau kenapa-napa kek, mau enggak kek urusan kita masing-masing. Tapi kan enggak gitu. Enggak gitu. Ya itu sedihnya ya. Sedihnya. Dan memang ya khususnya untuk di lingkungan kita juga banyak sekali berita kehilangan yang juga kita dengar ya Pet ya. Memasuki penghujung tahun 2020 ini kita kehilangan adik tingkat kita, Pendeta Theophany Sutanto. Terus berduka cita untuk yang Theo, kuat, tetap berpengharapan dalam Tuhan bersama dengan anak terkasih Louis, bahkan juga mantan ketua Majelis Sinode GPM ya, Pendeta Samita. Dan mungkin banyak juga berita-berita yang kita dengar, beberapa rekan-rekan pendeta, orang-orang tua yang terkonfirmasi positif. Aduh, ini sesuatu yang betul-betul luar biasa kita harus hadapi. Tapi ya itu tadi yang Pet bilang, kalau dari Maret sampai sekarang ini kita tetap berjuang bahkan bertahan, dan itu yang menjadi pengharapan kita bahwa ketika kita masuk 2021 ya penyertaan Tuhan tuh nggak akan hilang buat kita semua. Itu menarik sekali tuh. Gak usah komentar menarik nih, kita berdua nih ngomong menarik. Teman-teman ngomong menarik nih, awas kalian ya. Soalnya kita kebiasaan kalau di telepon tuh menarik seru banget ya Pet, seru banget loh Pet, gini-gini jadinya kalau ada apa-apa berasa menarik. Berasa. Tapi memang gitu, air laut kalau kata Kak Uli, air laut siapa yang garamin coba? Iya, betul. Kita aja yang asinkan, kita punya percakapan ini biar ada rasanya. Wah, menarik sekali Pendeta Irma ya, refleksinya luar biasa. Bagus loh Pet, aku tertarik dengan itu loh. Ujung-ujungnya kita aja. Itu sudah, tapi syukur ya ada teman-teman yang respons itu bahagia banget. Betul. Banget. Nanti Kak Irma akan bacain tuh salam-salamnya. Ya, ada beberapa yang titip salam. Benar. Kita ini dulu kali ya. Satu lagi kali ya yang perlu kita bahas. Kalau gitu, apa yang sebaiknya perlu kita lakukan untuk menutup dan mengawali tahun Usi? Kalau tadi kan kita bicara konsep ya, refleksi.
metode kali ya, berhubung Bu Pendeta Irma kan orang gila. Aku tuh waktu itu soalnya tiba-tiba kepikiran ingat Bang Martin dulu bikin yang apa sih hari pertama apa di sepanjang tahun kan, hari pertama dia bikin apa, dia gulung, nanti pas malam tahun baru dia buka lagi. Dulu aku sempat bikin di 2019 mengisahkan 2019 itu kan. Jadi aku baca lagi pas malam tahun baru, aku baca lagi semua dari tanggal 1 apa-apa saja yang sudah dilewati. Lalu siap melangkah masuk 2020. 2020 udah nggak tahu lagi mau tulis apa. Akhirnya, betul. Tapi kita punya dokumentasi ini. Podcast tanpa podium gitu ya. Yang bisa kita lihat kapan aja. Itu sudah. Nah, kira-kira apa ya usia yang bisa kita buat untuk menutup dan mengawali tahun? Apa ya yang enaknya ya lo? Apa yang enaknya ya? Aku sih belum kepikiran kalau seandainya ini mau dilakukan oleh teman-teman atau enggak ya. Cuma memang aku ini karena dalam upaya juga berusaha membiasakan anak-anak dengan segala aturan-aturan di rumah. Jadi kita sih mungkin akan membuat satu kegiatan di mana kita untuk tahun baru kita mempersiapkan agenda kita gitu ya. Maksudnya jam berapa kita mau saat teduh, karena ini berpengaruh buat mereka gitu menurutku ya. Kalau sebelum ke tahun baru deh, mungkin kalau untuk menutup tahun barunya sih mungkin ya aku sih nggak bisa menawarkan metode apa untuk saat ini ya, tapi yang pastinya bersyukur itu sudah sesuatu yang aku pikir yang bisa kita lakukan gitu. Bersyukur melalui ibadah atau bersyukur dengan menghubungi orang-orang yang kita kasihi gitu ya. Maksudnya terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah sama-sama bergumul di tahun 2020 ini gitu ya. Tapi kalau di tahun yang baru kita tuh kayak bikin kontrak gitu loh, Pet. Gimana sih buat anak-anak, misalnya kalau abang ini dia punya time schedule-nya. Nanti pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, nanti saksinya Miguel. nanti gantian ini time schedule-nya Miguel. Pihak pertama mamanya dengan papanya, pihak keduanya Miguel, nanti saksinya abang begitu. Jadi itu dijalani gitu ya. Dan itu bukan sekedar time schedule untuk belajar dan bermain, tapi juga membangun kehidupan spiritualitas mereka gitu ya. Miguel udah menjadi anak yang dia selalu pengen dapat jatah doa syafaat gitu ya. Itu menurutku sesuatu yang luar biasa ketika dia juga senang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah gitu. Jadi aku kalau untuk sementara yang sesimpel itu sih, membuat kontrak yang baru gitu ya dengan anak-anak, tentunya dengan melihat apa yang sudah kita jalani di bulan Desember. Mungkin begitu aku. Kalau Pet ini kayaknya lebih udah itu aja tuh. Udah menarik. Menarik teman-teman. Mari kita ikuti yang punya anak, yang punya suami, yang punya ponakan ya. Silakan tanda tangan kontrak yang ada. Karena kalau bicara tahun depan ini ya kita nggak tahu apa yang terjadi betul. Tapi pasti kan kita sudah punya bayang-bayangan di tahun depan tuh kita mau ini gitu ya. Nanti cuti bagaimana, ketemu sama keluarga di mana, terus nanti apalagi Miguel persiapan untuk kelulusan dari TK, terus udah tahun kelima ya. Jadi memang banyak lah yang mungkin akan terjadi di tahun depan, tapi paling tidak aku belajar untuk mempersiapkan dulu dari dalam rumah dulu. Kita siap dulu dengan kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita bangun di rumah gitu. Karena aku sendiri kadang-kadang ngerasa, jangan-jangan aku nih sebagai orang tua mungkin terlalu keras mendidik anak, atau mungkin aku seperti apa. Cuman ya itulah yang aku pikirkan di sepanjang tahun 2020 dan aku berusaha untuk tadi yang aku bilang introspeksi untuk bisa jadi lebih baik lagi di 2021. Bagi dong metodenya nih. Padahal dia juga orang Pak. Permisi teman-teman ya. Pendeta Irma ya.
Asisten. Kami ini apalah. Kalau aku sih cuman ini sih Usi, maksudnya. Sama kan kita dosen pembimbing. Iya ya. Baru sadar kita loh, kita satu dosen pembimbing. Ya ampun. Gak apa-apa Mari. Miguel ya. Iya. Biasa. Iya. Kalau soalnya berisik sih, pintu berisik. Iya, biasa lah gereja tua kan, pastorinya juga pastori lama pasti toh. Iya. Dari tahun ke tahun. Akhir 89, 90-an awal lah. Kalau aku sih Usi paling packing ini membantuku untuk memulai gaya hidup minimalis lah. Setidaknya kalau memang nggak perlu apa-apa gitu ya, sepatu cuman butuh berapa pasang, udah itu. Yang lain ditinggal, dibagi dan lain sebagainya. Puji Tuhan kalau ada yang mau kita punya bekas ya, kadang-kadang tuh sungkan mau berbagi dengan orang. Betul. Padahal masih layak pakai sebenarnya. Nah itu sih mulai dari kadang-kadang kita punya baju ternyata ada ini ada itu tapi kita nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai, betul. Dari situ lalu kemudian pengen mulai menulis di medsos ya, khususnya Instagram terkait dengan renungan. Selama ini kan kita terberkati ketika membaca renungan orang-orang tertentu ya, terkait dengan firman Tuhan yang diberitakan. GPB punya SBO, GPB punya SGDK, lalu ada beberapa pendeta juga yang rajin menulis punya blog. Nah kita juga, aku pengen sih mengisi ruang kosong di Instagramku juga dengan kalau jadi ya, karena itu berat ya. Nih, kalau cuman puisi, refleksi diri bisa lah, cincai lah. Tapi kalau sudah dari ayat Alkitab tuh, jangan kira kita udah pendeta lalu kita gampang ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang tuh mikir, Bu pendeta khotbah dong. Ya nggak tahu, kita harus persiapan, harus baca dan lain sebagainya. Nah itu sih paling mesti sama memberanikan diri untuk masuk. Pasti ada kekhawatiran masuk di jemaat baru itu pasti. Tapi sedang memberanikan diri bahwa ya kalau Tuhan tuntun sampai 8 tahun mau masuk tahun ke-9 kita Usi. Jadi pendeta masa dia nggak tuntun lagi untuk langkah berikutnya kan? Ini pekerjaannya. Kita cuman hamba dan alat di tangannya aja. Bagono sih. Pet ini banyak yang baru di tahun depan ya. Banyak yang baru deh ini, jemaat baru. Gelar baru. Semoga yang gitu satu itu juga dapat ya. Kayaknya kita perlu baca itu dulu tuh salam-salam dari orang yang harus juga dapat. Iya. Yang baru coba. Memang ada pesan sponsor lagi soal yang satu itu ya. Oke. Aku sih nggak banyak sih, cuma beberapa saja. Ini orangnya cuma sedikit, tapi ternyata salamnya buat banyak orang gitu ya. Gak apa-apa. Jadi kita nikmati saja ya, karena dia penikmat juga pesan sebelumnya. Tapi aku jangan mulai dulu dengan dia yang si Tuan satu ini. Aku mulai dulu dengan pendatang baru lah. Pendatang baru. Maksudnya yang baru nitip salam. Padahal mah udah lama ya, stok lama. Iya, sudah terlalu kenal lama. Ini dapat titipan salam dari pendeta Dina Esterina. Wah. Dia pelayanannya Miras. Angkatan Miras, dia pelayanannya di GKP Bandung. Dia punya Instagram itu @esterinadina gitu. Salamnya disampaikan untuk semua aja deh gitu katanya. Aku sih gak dibagi. Dia salamnya itu mau bilang gini, semoga kita bisa melewati 2020 dengan baik dan terus berjuang di tahun 2021. Tetap semangat, Merry Christmas and Happy New Year katanya. Makasih Kak Din. Nah ini berikutnya ada dari teman kita juga yang dia telat ngikutin yang episode sebelumnya. Selalu telat ya kayaknya. Iya, kayak memang orang ini dia itu nggak bisa deh kalau disampaikan pesan lewat grup, mesti ada japri. Ya, orang susah sibuk, dia. Sibuk memang ya. Dari Ibu Veriningsi dan Bapak Leonard Bahyuda Lope. Yang pertama itu dari mereka berdua untuk semua sahabat podcast tanpa podium. Jadi untuk teman-teman ya.
Wah, keren. Dengan ucapan, ini sebenarnya nggak nyambung ini, cuma ya sudah lah nanti. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Beli sepatu dan kain kebaya. Cakep. Kita masuk tahun yang baru dengan bersyukur dan berpengharapan. Yeay. Dan terus percaya kan ya. Ya itulah makanya. Yang di ujungnya ngerti kan, Bet? Cakep. Itu rimanya ABAC. Iya. Jadi nyambung aja Usi. Buat Kak Ferry sama Kak Bayu apa sih yang enggak? Iya, ajar. Oh ini khusus buat Dikau ya. Oh wow. Dari Pendeta Leonard Bayu Dalope untuk Pendeta Patricia Sapakoli dengan ucapan Deg jeng. Ini rimanya sama ya. Oke. ABAC gitu ya. Putar-putar kota waktu gerimis. Cakep. Jangan lupa memakai payung. Bener. Pendeta Petris mau ujian tesis. Doa kami sukses selalu. Nah, lo bayangin kan ABAC lagi deh. Payung selalu. Dan pada Tuhan sajalah kaummu bergantung. Iya. Gitu kan? Doa kami sukses selalu dan pada Tuhan saja kamu bergantung. Pas rimanya AB-AB. Makasih Kak Bayu. Kak Ferry luar biasa loh. Aku pas bacanya itu loh ya. Aduh. Biarkanlah ya. Mereka ini salah satu penyemangat buat kita dalam pelayanan di podcast Tanpa Podium. Kembali My Miseo ya. Oke. Nah, banyak. kasih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebenarnya dia udah kayak jadi guest aja ya dengan ucapannya banyak begini ya. Gak apa-apa. Nanti kan tahun baru kita undang mereka tuh. Dari Samuel Saragi, seorang supporter Manchester United yang sabar dan setia katanya. Ini tuh untuk Manchester United dengan ucapan tolong main bolanya yang benar supaya biar bisa glory dan United ya, supaya menang dan jadi juara di tahun 2021. Yuk bisa yuk kata dia. Yuk bisa yuk. Oke, MU ya. Kami kalau jemput MU tuh Marinir United loh. Ini dia menyimpang sedikit sebenarnya. Intermezzo. Berikutnya dari Samuel Saragi untuk keluarga Bang Nando, Simanjuntak, Rahel Daulay, Harfan dan Noah. Wow. Nah, salamnya begini. Terima kasih banyak untuk roti kehidupan yang dibagikan selama ini. Maklum tuh sendirian. Tapi dia udah di Medan sekarang, Pet. Oke. Semoga di tahun 2021 kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar dapat lebih baik dalam karya layan bagi Tuhan. Plus agar bisa berbagi roti kehidupan lebih sering lagi katanya. Amin. Amin. Dari Samuel Saragi untuk segenap ciptaan Tuhan katanya. Sadis. Ngeri dia ini memang. Selamat tahun baru 2021, kiranya kita semua dapat menjalani, berjuang, bertahan, tetapi juga menikmati tahun 2021 dengan segala kejutannya hanya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, ini khusus ini orang-orang khusus, saya tahu ini orang-orang ini nih. Untuk penghuni tambak 18 FC. Apa FC itu ya? Fraternity in Christ kalau nggak salah. Apa sih dia ini? Tambak 18 FC itu personilnya itu Semi mau sampaikan untuk Yos, untuk Novel, untuk Harliman, untuk Anes, untuk dia gimana sih dari dia untuk dia juga. Dari Tambak 18 FC untuk Yos, Novel, Harli, Anes, Semi, Wem, Abdiel, dan Ai. Selamat tahun baru 2021 brothers. Apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada, kasih Tuhan melingkupi dan menyertai selalu. Amin. Tetaplah ya. Berikutnya dari Semi untuk Irma dan Patricia. Tetap semangat dan setia dalam tugas pelayanan kalian sebagai pendeta dalam situasi apapun di tahun 2021. Salut buat produktivitas kalian selama ini. Mohon wejangan kalian buat gue supaya jika Tuhan membukakan jalan nanti. Amin. Dapat gampang gak banyak ini banyak. Dapat berproses menjadi pendeta muda yang setia dan bertanggung jawab. Amin Semi.
Love and proud of you too katanya. Thank you. Love you too, proud of you too. Ini yang terakhir disuruh nyanyi kita, Pet. Aduh, PR ya Kak Semi Iya ya. nih, dari Samuel Saragi untuk Irma dan Patricia tolong dinyanyikan ya. Apa tuh? NKB 189, pegang tanganku. Kak Irma nyanyi. Karena nggak bisa kalau 2, delay nanti. Dia kasihnya 2 bait, 1 bait aja Semi ya. 2 bait lah. Ini requestnya Semi. 2 bait ya. Silakan. Aduh, aku belum latihan lagi nih lagu. Ya, ini buat Semi ya, buat Patrice juga, buat teman-teman semua. Semoga jadi berkat. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Nah, makasih ya Semi ya. Mantap, memberkati. Memberkati Semi, terima kasih semua yang sudah titip salam. Yang sudah mengirimkan salam. Aku cuman mau menyampaikan selamat berjalan bersama dengan Tuhan untuk semua orang secara khusus. Yes. Pendeta Benhard Simamora ya, teman sekelas yang mengalami kecelakaan kemarin dan harus bergumul ya. Kita percaya bahwa Bang Ben nanti tetap bisa jalan ya. Amin, amin, amin. Semangat Oci dan 3R, ponakan-ponakan sayang yang menemani Papa. Biar Tuhan kuatkan dan sehatkan serta mampukan selalu. Amin. Happy New Year buat teman-teman semua. Happy New Year ya. Selamat mempersiapkan dan menyambut tahun baru ya. Kalau yang dengar di Spotify maksudnya ya. Ya, betul. Jangan lupa kalau episode terbaru setiap Rabu malam di Spotify dan dapat disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium episode terbaru setiap Sabtu malam. Informasi selengkapnya bisa dicek di @podcasttanpapodium Instagram ya. Bisa dicek di Instagramnya. Oke. Demikianlah percakapan kami teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.